Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin kali ini beda ya dengan biasanya saya baca. Kenapa gelap-gelapan? Memang kali ini saya mau beda. Mau beda dalam artian mungkin uh, kali ini itu saya terpanggil untuk mengajak kalian semua yang mau saja untuk sejenak melepaskan hal-hal permasalahan hal-hal yang sifatnya negatif seperti mungkin kemarahan, kepedihan, hal-hal yang lebih kepada duniawi sih. Karena selama kita terlalu melekat dengan hal yang sifatnya duniawi, ya, permasalahan dunia, ya, tanpa sekalipun terkadang kita itu lupa ya bahwa sekeras apapun kita berusaha, sekeras apapun kita memikirkannya, kok tidak kunjung ada yang namanya perubahan. Mungkin ini saatnya kalian melepaskan untuk sementara dan lebih kepada meletakkan, ya, memasrahkan kepada semesta, ya. Diletakkan dulu, dipasrahkan dulu. Mungkin dengan begitu, dengan kepasrahan atau dengan melepaskan semuanya, mungkin justru semesta mau membantu kita. Mungkin juga diingatkan kali ini bahwa tidak selamanya apa yang kamu usahakan, kamu pikirkan, sekuat apapun masih ada kekuatan lain, ya, yang mungkin kalian lupa. Itu sih pada prinsipnya, saya nggak pintar ngomong ya. Pada intinya sejenak ayo kita melepaskan dari hal-hal yang sifatnya mengungkung kita, energi-energi negatif, pikiran-pikiran, hati-hati kita yang sakit, ya, kita lepaskan dulu, ya. Sementara diletakkan saat kalian menonton video ini, oke? Gak usah mikirin siapapun, gak usah mikirin masalah apapun, kita coba berdamai dengan menyatu dengan semesta, oke? Tarik nafas perlahan, buang pelan-pelan ya. Kita lihat energi siapa yang paling besar ya, yang dominan, yang ketarik, atau mungkin memang semesta ingin menyampaikan sesuatu ya. Kita lihat, kita ambil 5. Ini untuk siapa? Apakah ini kalian? Kalian jangan tegang ya. Kalian jangan tegang. Pasrah itu seakan-akan memang kita ini hidup. Ya memang kita ini hidup. Apa kata Tuhan ya. Jadi kembalikan sama penciptanya ya. Sebentar aja. Untuk kalian yang mau saja. Oke. Apa ini? Oke. Di sini di antara kalian ada yang benar-benar mengharap dihargai oleh sesama manusia, terutama dalam hal hubungan, ya, dihargai oleh pasangan, pingin sekali. Apakah itu kalian? Di sini banyak yang nonton itu pingin dihargai, tapi sepertinya sudah banyak melakukan banyak hal untuk dihargai itu loh ya. Sudah mulai banyak yang diusahakan supaya dihargai, menunjukkan ya. Tapi sekarang sudah di titik yang lelah. Kemudian di sini ada di antara kalian ada yang menggenggam erat
keinginan, keposesifan, kepemilikan yang sebenarnya kalau kita pikirkan lebih dalam bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita, termasuk pasangan, termasuk mungkin anak ya. Itu titipan. Itu aja sih. Ya kalian bisa mengartikan, mungkin saya penyampaiannya kurang bagus ya, tapi itu yang ketarik energinya. Jadi seakan-akan itu akan bisa selamanya menyelamatkan dunia akhirat lah atau apa, menyita banyak hal akhir-akhir ini. Oke, di sini juga hal-hal yang sifatnya materi. Ya, kita kan manusia hidup di dunia tidak terlepas dari materi. Iya betul ya. Tapi kalau kita nggak yakin sama yang namanya apapun yang kita usahakan ya, itu sebenarnya ada hasilnya, cuman kita belum memahami ya. Hasilnya terkadang bukan berupa kita kerja, dapat gaji, uang. Kadang-kadang bukan seperti itu ya. Konsepnya rejeki, apalagi rejeki dari semesta. Kita berusaha, rezekinya bukan uang mungkin yang lain ya. Mungkin kedamaian hati, mungkin anak yang sehat, atau mungkin orang tua yang sayang ya. Terkadang kita lupa bersyukur bahwa hal kecil ya, karena kita biasa melihat hal yang besar, kaya, cantik, ganteng ya, rajin ibadah, kelihatannya yang gitu-gitu. Padahal terkadang kita lupa melihat diri kita sendiri bahwa kita juga banyak nikmat ya. Kalau ukurannya itu sesama manusia, enggak ini teman-teman ya. Ukurannya itu di mata Tuhan soalnya. Ya mungkin ini jadi berbicara Tuhan karena kita menyerahkan segala sesuatunya saat ini ya, detik ini kepada semesta. Itu sih. Apakah kalian termasuk ini atau bukan? Ya, kalau bukan jangan ya. Daripada nanti salah paham. Ini untuk orang-orang ini saja, ya. Oke. Lanjut. Untuk kalian ini, saya pengen lihat permasalahannya lebih dalam, ya. Kenapa sih kok sampai energinya banyak terkuras untuk masalah ini, ya? Kita lihat ya. Kenapa energinya banyak terkuras untuk masalah ini? Emang masalahnya apa? Masalahnya apa? Mungkin kali ini saya nggak mau panjang ya, Nanti malah ngelantur kemana-mana. Saya fokus ke orang-orang ini. Seperti terpanggil hari ini, makanya beda dari yang biasanya. Permasalahannya apa? Oke, permasalahannya apa? Bentar ya. Ternyata di sini memang masalahnya sangat banyak ya. Beberapa terkait dengan hati yang sepi ya. Berharap terhadap sesuatu ya dengan cemas ya. Tapi berharap, tapi dengan kecemasan. Di sini banyak yang masalah tidur, ya, insomnia. Ada yang takut akan kegagalan, takut akan sesuatu, ya. Ada yang stres, ada yang merasa bersalah, ada yang sakit kepala, ada kekhawatiran yang berlebihan, sangat tidak tenang, overthinking, ya, gelisah sekali, ya. Kebanyakan karena orang-orang yang dicintai. Masalahnya itu ternyata. Lanjut ya. Kenapa ingin dihargai? Kebanyakan juga permasalahannya karena seseorang yang dicintai ini masalah cinta, masalah perasaan, ya. Dalam, besar. Oke. Lanjut ya.
Oke. Sekali lagi ya, perasaan besar, usaha maksimal, apa yang diharapkan tidak sesuai. Terlanjur cintanya mendalam, ini masih seputar cinta. Oke, di sini energinya saya lihat sudah sangat lemah dalam berjuang. Sebenarnya sudah, karena apa? Karena kehabisan energi saya lihat ya. Dan kemauannya lebih besar daripada energi yang dimiliki. Ingin sebenarnya terus berjuang, tapi energinya sudah nggak ada. Oke. Di sini saya lihat terkait dengan sosok istri, wanita, energi-energi feminin, ibu, ya. Kemudian ini sosok ya, sosok. Mungkin kalian memikirkan ini atau ini kalian. Ya. Kemudian di sini kalau masalah soal materi sebenarnya bukan yang utama. Ya. Tapi cukup menguras pikiran juga kalau sebenarnya di sini ya saya lihat. Kalau memang masalah materi itu sebenarnya bukan yang paling utama, tapi lebih kepada perasaan, ya. Kalau materi sebagian besar di sini saya akan usaha walaupun jungkir balik pun masih tetap bisa berjalan hidup ini dari sisi materi. Tapi masalah perasaan ini loh yang nggak bisa, yang sulit. Kekhawatiran, tidak tenang dan sebagainya. Kalau dari saya sih, ini gini teman-teman. Malam ini rupanya untuk kalian yang seperti ini, gak tenang dan sebagainya ya. Pesannya kalau dari saya, sekilas secara energi, minimal kalian harus bisa tidur kan di sini. Ya, tidurnya harus bagus. Pertama itu karena kurang tidur. Caranya memang harus melepaskan sementara ya. Ada saatnya kita memikirkan, ada saatnya kita juga kita harus ingat bahwa kita itu diberikan, kita sebagai manusia itu punya batasan, punya kapasitas, punya kemampuan yang terbatas ya untuk menghadapi segala sesuatu ya. Kalau bersikeras dengan keinginan ya, atau keharapannya itu akan sakit semua. Di saat sakit semua, tapi tidak segera atau tidak mengusahakan untuk apa ya, lebih berpasrah ya, bukan pasrah terus tidak melakukan apa, lebih energinya itu lebih ya sudah, yang penting saya berjuang apapun saya akan menerima. Nah ini menerimanya atau keyakinannya kurang. Nah maka dari itu mungkin malam ini menemukan video ini ya. Saya lihat ya untuk pesan semestanya yang dari semesta ya, yang benar-benar bukan dari saya. Kalau itu tadi dari saya ya, dari penyimpulan ini. Saya agak terbata-bata karena saya lihat walaupun nonton ini kalian ada pertentangan hati ya. Jadi energinya seperti menentang saya gitu loh. Banyak kalau seandainya berhadapan dengan saya itu mau ngomong ini mau ngomong itu, nah itu jadi membentur-bentur saya gitu loh. Jadi saya mau menyampaikan itu berat ya. Karena kayak di counter gitu loh. Ya apa daya ini hanya video ya, video kita nggak interaksi, kecuali kalau memang personal reading kan bisa interaksi ya. Ini kan saya hanya membacakan aja, kalian mau mengungkapkan sesuatu nggak bisa ya kan. Oke, kita lihat pesan semestanya ya, pesan semestanya, pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Walaupun di sini tidak sedang memikirkan seseorang, ya tadi saya di awal ya, nggak usah mikirin siapapun, pasrahkan kepada semesta, mungkin ada petunjuk. Tapi kebanyakan yang nonton masih memikirkan seseorang, siapa tahu kebaca, tetap seperti biasanya. Jadi ya sulit, masih banyak juga. Ya nggak apa-apa, semua itu proses ya. Ikhtiarnya dimaksimalkan kalau memang menginginkan kehidupan
kedamaian, kehidupan yang lebih baik, kedamaian hati, ya, ketenangan batin. Pesan semestanya apa? Pesan semesta. Oke. Isi that's it. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work. Kini teman-teman, pikirkan kesehatan kalian, ya, kesehatan jiwa, kesehatan fisik. Karena kalau saat kita punya masalah, ya, walaupun kita secara olahraga, ya, makanan sehat, ya, tapi secara jiwa itu nggak sehat, ngaruh kok, ya, ngaruh banget. Dan happiness, kadang-kadang kita mencari kebahagiaan versi kita dengan kumpul teman, curhat, atau mungkin healing yang katanya ngelencer, rekreasi atau apa. Itu pun saya kira kalau kalian yang masuk ke sini itu tidak bisa menemukan kebahagiaan juga kok. Saya juga menemukan di sini energi yang sepi hati, walaupun dalam keramaian, tapi walaupun happy tapi hatinya sepi hatinya sepi. Gitu. Kemudian seperti hampa, ada yang hampa gitu. Kemudian abundance, keberlimpahan, atau ini lebih kepada kemakmuran, ya. Di sini itu penting, kemakmuran itu bukan seberapa besar atau seberapa butuh, ya, tapi seberapa berkah dan manfaatnya, ya. Dan itu ukurannya bukan manusia, ukurannya yang naker, ya, takarannya itu dari Tuhan, dari semesta. Sebenarnya kalau itu semua itu kita bisa menerima atau menyadari, ya. Mungkin di sini juga diingatkan, mau cari kebahagiaan di mana, mau cari kemakmuran di mana, kesehatan di mana kalau jiwanya tidak diisi. Dengan apa? Ya dengan energinya Tuhan, energi yang diberikan alam semesta ini yang positif, istilahnya seperti itu. Gentle approach to life and work. Jadi dalam hidup itu jangan semuanya dipikir dengan kemampuan otak, ya. Itu aja sih. Coba lagi, ya. Karena kita itu sepintar-pintarnya apa, ya. Kita terbatas. Semampu apa kita berpikir. Unnecessary worries, release the burden of worries by giving them to God, tuh kan? Lepaskan apa yang membuat kalian khawatir, tidak tenang, overthinking, dan lebih memberikannya kepada Tuhan for healing and solution. Untuk healing juga untuk solusinya, berusaha sudah, berdoa sudah, tinggal pasrahnya. Banyak yang di sini itu kepasrahan dan keyakinannya, ya. Pasrah aja jangan, tapi tetap yakin, ya. Apapun yang terjadi sekarang, ini memang sudah rencana Tuhan. Yang penting saya sudah berusaha. Dan jangan khawatir, belum tentu ke depannya itu nggak baik, ya. Ke depannya begini dan begitu seperti bayangan kita, seperti pemikiran kita. Karena sekali lagi di sini, ya, banyak yang masih menggenggam erat sesuatu yang mungkin memang jangan kau genggam, kau akan sakit, seperti kita menggenggam pasir terlalu erat, ya. Padahal sebenarnya nggak bagus, buat apa? Ya. Lepasin aja, mungkin kalian akan dapat emas, kayak dapat apa? Kalian menggenggam pasir terus, sudah luka di sini, ya. Memang tidak untuk digenggam. Itu aja sih. Lanjut, ya. Deep emotional healing. Emosional ini bisa kesedihan, kesenangan, kegembiraan, sakit hati. Di sini suruh healing, teman-teman. Deep itu dalam, emosional itu emosi. Emosi tidak selalu marah, tapi bisa juga sedih, bahagia. Itu harus dikontrol. Di lubuk hati terdalam, di jiwa yang paling dalam, emosional atau energi emosinya itu harus healing. Your heart is ready to heal. Kalian waktunya menyembuhkan hati. Bukan memperjuangkan sesuatu kalau saat ini. Okay. You are willing to devote time and energy toward-nya. Di sini kalian butuh energi memang. Kalian butuh charge, ya, di charge. Recharge-nya dari semesta, ya. Oke.
Jadi jelas ya, ternyata orang-orang yang mungkin malam ini nonton saya butuh recharge energi dari semesta. Dengan cara apa? Melepaskan hal-hal yang sifatnya mengungkung kalian, seperti mungkin ini, harapan atau keinginan yang kuat terhadap hal-hal yang sifatnya sebenarnya itu sudah bukan untuk kalian, atau semesta punya ini lain lah untuk kalian. Punya rencana lain untuk kalian yang mungkin lebih indah, yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan karena kita pikirannya terbatas. Sementara rencana Tuhan banyak dan kita nggak pernah tahu. Kita tetap bersikeras mempertahankan seseorang. Apakah ya seseorang ini memang worth it untuk kalian? Apakah bisa menjadikan bahagia? Bukankah itu hanya apakah apakah yakin bahwa itu yang terbaik untuk kalian? Terkadang itu yang membuat berat ya. Itu sih. Oke. Saya kira itu aja teman-teman kalau kali ini, karena memang hari ini sebenarnya saya nggak mau reading ya, nggak mau membuat konten video, tapi saya terpanggil untuk ini, ada sesuatu gitu. Makanya beda dari yang biasanya. Kalau yang in personal reading akhir-akhir ini saya mungkin sibuk ya. Jadi kalau yang memang benar-benar membutuhkan, it's okay, bisa kontak Mbak Tia, nomornya di bawah video ini. Tapi kalau yang belum penting-penting banget mungkin bisa minggu depan atau kapan gitu ya. Karena dalam minggu-minggu ini saya masih sibuk begitu ya. Personal reading semuanya berbayar. Caranya chat Mbak Tia untuk ketik daftar ya, supaya nanti di-arrange sama Mbak Tia. Caranya dengan video call seperti ini, bisa interaksi, oke? Semoga kali ini bisa memberikan manfaat. Yang tadi mengcounter saya, semoga sudah bisa melembut ya. Dan mungkin semoga bisa mengambil hikmah dari bacaan ini. Karena ini rupanya khususon ya, kayaknya khusus untuk hanya beberapa orang saja. Terima kasih teman-teman kalau kalian yang suka dengan bacaan saya, walaupun ini berbeda dengan konten saya yang lainnya ya. Kalau ini kalian nggak suka, kalian bisa lihat-lihat video saya yang lain, mungkin di sana ada yang kalian suka, ada yang cocok dengan kalian. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terima kasih untuk yang banyak mendukung saya ya. Semoga berkah untuk kalian semuanya. Terima kasih ya. Selamat malam.